Halo semuanya, hari ini kita akan berdiskusi mengenai manajemen sumber daya manusia internasional. Oke, baik Erik. Nah, jadi lanjut aja langsung ke pertanyaan kedua ya Erik ya. Iya. Jadi menurut Erik nih, mengapa MSDM internasional itu penting dalam perusahaan multinasional? Menurut saya itu sangat penting karena perusahaan multinasional harus mampu mengelola SDM secara global dengan memperhatikan perbedaan budaya, hukum, dan praktik kerja agar operasional tetap efektif dan sesuai standar global. Oke, baik Erik. Nah, jadi di pertanyaan kedua ini sebutkan nih pendekatan yang umum yang digunakan dalam perencanaan SDM. Menurut saya pendekatan yaitu berupa kuantitatif. Misalnya analisis tren, kebutuhan tenaga kerja, dan pendekatan kualitatif. Misalnya pengembangan kompetensi dan evaluasi potensi individu. Oke, baik Erik. Nah, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya. Menurut Erik nih, mengapa pelatihan karyawan itu penting dalam membangun pelayanan prima? Oke, menurut saya itu sangat penting karena pelatihan membekali karyawan dengan pengetahuan serta keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik serta konsisten dan berkualitas tinggi. Menurut Erik nih, apa perbedaan antara MSDM domestik dan internasional dalam mengelola SDM? Menurut pendapat saya, MSDM domestik hanya berfokus pada manajemen tenaga kerja dalam satu negara, sedangkan MSDM internasional melibatkan pengelolaan karyawan dari berbagai negara dengan latar belakang budaya, hukum, dan sistem ketenaga kerjaan yang berbeda. Nah, Erik, oke kita lanjut lagi ya ke materi kelima. Nah, jadi di manajemen sumber daya internasional ini itu terdapat perekrutan tenaga kerja internasional. Nah, menurut Erik lagi nih, apa tantangan utama dalam rekrutmen staf internasional? Oke, menurut saya tantangan utama adalah menyesuaikan proses rekrutmen dengan budaya lokal dan regulasi ketenaga kerjaan di negara tujuan. Nah, yang terakhir nih di manajemen sumber daya internasional ini kan terdapat materi tentang proses ekspatriasi dan repatriasi. Ya. Nah, menurut Erik lagi nih, apa tujuan utama pelatihan lintas budaya bagi ekspatriasi? Menurut saya, ekspatriasi itu untuk membantu beradaptasi dengan budaya lokal negara tujuan dan meningkatkan efektivitas kerja. Nah, Repa, kamu tahu nggak sih fungsi utama organisasi internasional itu apa sih dalam dunia kerja? Fungsinya antara lain biasanya itu memfasilitasi kerjasama antar negara, terus yang kedua menetapkan standar internasional dan mendukung pembangunan global itu sendiri. Repa, kamu pernah dengar nggak sih tentang dimensi budaya Hofstede? Nah, menurut kamu bagaimana dimensi budaya Hofstede membantu memahami perbedaan budaya kerja? Dimensi Hofstede itu menurut aku dia ngebantu menjelaskan nih perbedaan nilai dan perilaku kerja antar negara, misalnya seperti individualisme, terus juga kolektivisme dan jarak kekuasaan itu sendiri. Repa, menurut kamu apa itu kepemimpinan global? Kepemimpinan global itu memerlukan pemahaman tentang lintas budaya, terus juga fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam konteks internasional. Apa tantangan terbesar implementasi sistem SDM internasional? Tantangan terbesarnya itu salah satunya ya tentang perbedaan hukum ketenaga kerjaan dan juga standar profesionalisme antar negara. Apa saja sih tren utama dalam MSDM internasional saat ini? Kalau untuk saat ini trennya itu ada yang namanya seperti yang kita ketahui digitalisme, terus juga ada kerja jarak jauh dan keberagaman menjadi tren utama dalam MSDM internasional. Ya Pak, apa aja sih yang membedakan pendekatan MSDM di Jepang dibandingkan negara lain? Kalau MSDM di Jepang itu dia biasanya menekankan loyalitas kerja.
dengan jangka yang panjang, terus juga dia ada kerja tim, dan pelatihan yang berkelanjutan. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Apa tantangan eksternal yang mempengaruhi MSDM internasional? Tantangan eksternal ya, untuk tantangan eksternal itu biasanya ya seperti perubahan global, terus perubahan regulasi global juga, terus adanya krisis geopolitik, dan biasanya itu ada transformasi digital yang bisa mempengaruhi strategi sumber daya manusia itu sendiri. Oke, sekian diskusi kami di video kali ini.